Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Distrik Beta Channel bersama saya Mas Bokung. Konten kali ini saya mau membagikan tips untuk memilih indukan yang siap pijah sama yang belum siap pijah. Saya dapat pertanyaan dari teman saya, gimana bang caranya bedain yang siap kawin sama yang belum kawin. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kalau abang-abang suka dengan video-video saya, silahkan berlangganan dengan cara di subscribe karena gratis. Seperti biasa, yang lagi bertugas, yang cari nafkah, saya doakan mudah-mudahan sekarang diberi kelancaran rezekinya. Dan untuk yang lagi santai, jangan santai dulu karena ini agak serius pembahasannya ya. Cukup bikin kopi aja sambil duduk manis dan disimak baik-baik. Langsung saja ke kontennya. Gimana cara membedakan betina yang siap kawin sama yang belum siap kawin? Kalau saya pribadi ya teman-teman, kalau saya pribadi itu punya rujukan untuk lihatnya, untuk lihat betina yang siap kawin sama yang belum siap kawin. Saya itu biasanya lihat dari usia, dari kematangan telur, dari birahinya, dari porsi telurnya, dan juga dari postur sang indukan. Nah, yang pertama dari usia. Dari usia, kalau bisa, kalau beli indukan kita tanya usianya berapa, atau mungkin kalau udah punya anakan dan tahu usianya berapa kan lebih enak. Kita ketahui dulu usianya karena sangat berpengaruh untuk jadi indukan. Untuk yang kedua yaitu dari kematangan telurnya. Nah, dari kematangan telur itu bisa dilihat dari mana, Kalau saya biasanya lihat tahu. Tapi kan kita juga dulunya belajar. Nah, untuk pemula, untuk kalau lihat kematangan telurnya itu biasa dari usia juga. Dari usia rentang waktunya itu 5 ke 6 bulan itu biasanya mulai kematangan telur itu di situ. Antara 5 sampai ke 6 bulan. Nah, itu bisa diketahui dari usianya juga. Yang ketiga dari birahinya. Dari birahi. Kalau birahi gimana lihatnya? Nah, kalau birahi saya biasanya lihatnya kalau saya pas lagi penjodohan. Biasanya kalau menjodohin ya juga gini saya sandingkan gini, bukan di tempat saya ngawinkan, bukan di tempat pemijahannya, juga gini. Jadi kalau setelah dikedokkan sama pejantan, nanti kalau dia udah capek itu dia lebih tenang betinanya, nggak takut sama pejantannya. Tapi kalau yang belum siap itu mereka setelah ngedok, habis itu udah capek nggak ngedok, mereka kesana kesini. Ya, pokoknya pergerakannya itu gesit. Yang keempat dari postur. Dari posturnya itu bisa dilihat kan, ini yang siap dan ini yang belum siap. Nah, coba kalian amati dulu gimana perbedaannya, baru itu saya jelaskan ya. Kalau dilihat kan sekilas kan terlihat ya, memang tipis lah perbandingannya, tapi kan terlihat loh. Kalau yang ini kita zoom ya loh, kalau yang ini titik putihnya ini udah keluar loh, itu udah warna putih. Habis itu bentuk perutnya itu lebih lebih berat ke bawah gini, gandol. Kalau orang Jawa bilangnya itu gandol, nggak tahu diartikan sendiri ya, gandol gini. Nah, melengkung lah gini loh, serit. Nah, ini kalau belum dikasih makan aja kayak gitu. Nah, ini kan beda, dia lebih ini sama-sama bawa telur loh, tapi kan ini belum siap memang. Nah, kalau belum siap ini, sebentar ya, biar gerak dulu dia. Lah, itu pentilnya kan lebih kelihatan nggak putih, masih kurang putihnya, tuh kurang tua. Jadi kalau saya bilangnya agak transparan Masian. Loh, itu pentil di bawahnya beda sama yang ini. Loh, itu kan kelihatan. Dia gerak aja kelihatan loh ya. Loh, kelihatan. Kalau yang ini
kan lebih transparan ya. Tuh kan, tuh kan, perutnya juga kurang menonjol ke bawah. Tuh kelihatan, ini belum dikasih makan semua. Kalau udah dikasih makan, nah itu lari ke rujukan postur. Lari ke rujukan porsi telurnya. Porsi telurnya itu kalau kita kasih makan, kalau udah kita kasih makan ikannya, porsi telurnya itu nggak kalah sama porsi makannya dia. Jadi kalau makan kan biasanya berhentinya di depan ini. Kalau ikan yang full telur itu di depannya pentilan ini loh, pentil yang kecil warna putih ini. Nah, tapi kalau yang belum siap kawin itu di perutnya ini dikuasai sama makanan. Telurnya mundur kalau kena makan, kayak kan ada pakannya itu. Memang ciri-cirinya itu kalau saya sendiri rujukannya itu berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau full egg itu bukan kok mundur gini telurnya, bukan kayak gini loh. Ini kan masih mundur telurnya, apalagi kalau dikasih makan kelihatan nanti ke belakang telurnya. Di atas putih-putihnya yang ini tempat jalur fasesnya ini nanti banyak makanan. Kalau yang ini kita kasih makan, ini telur sama pakannya itu seimbang. Jadi di atas putih-putihnya ini masih ditempati telur, jadi bersekat gini. Yang sini telur, yang sini makanan biasanya. Nah, kalau untuk pemula ya, saran untuk pemula, kalau kalian pengen punya ikan apa ya, yang fisiknya kuat lah, ya kalian harus punya rujukan. Banyak kok referensinya itu, banyak cara melihatnya. Yang pertama memang usia harus diperhatikan terlebih dahulu. Saya ngawinkan itu biasanya antara kawin pertama ya, ngebreed pertama itu antara umur 5 bulan ke 6 bulan, itu kawin pertama biasanya kalau indukan. Pejantan juga gitu. Kalau pejantan saya pasti 6 bulan. Karena takutnya apa? Soalnya pernah saya dulu saking ambisinya, saya umur 5 bulan kurang waktu itu, udah berbusa banyak, memang nipu dia itu. Sangean mungkin. Udah berbusa banyak, saya kawinkan, ternyata itu dimakan semua anaknya, tinggal 15 ekor kalau tidak salah, anakan saya yang pertama, anakan cupang saya yang pertama itu. Memang mempengaruhi kalau indukan itu. Apalagi dari usia ya. Selain bodoh di cara perawatan buraya, kalau pejantan itu juga lemah, nanti keluarnya spermanya itu lemah. Soalnya kan belum mateng-mateng bener. Sama kayak indukan. Dia usianya masih muda, bener telurnya kelihatan banyak, tapi dia masih muda. Kalau kita nggak pahami betul-betul, ya gitu, habis keluar biasanya setelah netes kadang-kadang malah langsung mati. Itu bisa disebabkan karena kondisi telurnya belum matang di kandungan. Habis itu kita lihat birahinya juga. Jangan kita betinanya nggak birahi kita kawinkan, dan itu yang dibilang kawin paksa namanya. Cara lihat birahinya ya kayak yang saya sebutkan tadi. Terus biasanya birahiku juga kelihatan ketika kalian ngawinkan di kolam pemijahannya itu. Biasanya kan si pejantan itu kan bikin buraya ya. Biasanya kan si pejantan itu bikin busa. Nah, kalau female betina yang birahi itu biasanya setelah dikedokin sama pejantannya, dia nggak jauh-jauh dari posisi busanya itu tadi. Habis dikedokin, mungkin dia pergi tapi nggak jauh, terus kembali lagi betinanya. Jadi pejantan itu nggak sampai menghajar si betina karena saking birahinya si pejantan. Jadi sama-sama ngimbangi birahinya. Nah, sedangkan yang belum siap kawin kayak ini kalau dikawinkan, saya yakin ini hancur ini, karena diajar kawin paksa. Ya, memang sih kalau ikan cupang itu proses kawinnya itu pasti menghajar sampai betinanya mau nelur. Nah, kan sampai betinanya mau nelur lah. Kalau dia mau nelur tanpa diajar, nggak perlu si pejantan itu. Punya saya alhamdulillah, betina-betina saya itu tidak ada yang namanya ininya habis, karena sudah saya pelajari itu.
Tapi sebelumnya pejantannya ini pernah punya saya, saking betinanya birahi, pejantannya masih muda, ini habis atasnya, ini untung tumbuh lagi. Ya mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan untuk teman-teman hari ini, semoga bermanfaat. Dan kalau teman-teman suka dengan konten-konten saya, silakan berlangganan dengan cara di subscribe. Jangan lupa juga follow akun Instagram Mas Bekung Beta Farm agar tahu update ikan yang keluar dari farm saya. Terima kasih karena sudah menonton videonya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten berikutnya.